Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Bayu Sursman Benturuan. NIM saya 71 2019 40. Saya akan menjelaskan tentang definisi kepribadian. Kepribadian adalah suatu pola karakteristik dalam merasakan, bertindak, dan berpikir. Nah, kepribadian kita bisa tampak dalam atau bisa orang melihat bagaimana cara kita berpikir, bertindak, dan merasakan untuk ketiga-tiga ya. Adapun dua teori kepribadian yang signifikan secara historis telah menjadi bagian dari warisan budaya kita. Teori psikoanalitik Sigmund Freud mengusulkan bahwa seksualitas masa kanak-kanak dan motivasi tidak sadar mempengaruhi kepribadian. Atau ide-ide Freud ini mengilhami para teori psikodinamik saat ini. Dan teori humanistik berfokus pada kapasitas batin kita untuk pertumbuhan pemulihan diri. Kepribadian psikodinamik adalah teori memandang perilaku manusia sebagai interaksi yang dinamis antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, termasuk motif dan konflik terkait. Nah, kepribadian juga merupakan suatu struktur yang terdiri dari 3 sistem, yaitu ID, EGO, dan super EGO. Dan tingkah laku merupakan hasil dari konflik dan perbedaan 3 unsur dalam sistem kepribadian tersebut. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Martin Shibuya, NIM saya 71 Saya di sini akan menjelaskan seorang tokoh psikolog, yaitu Bruce Frederick Skinner, atau yang sering disebut dengan Skinner. Skinner lahir di Susquehanna, Pennsylvania 30 Maret 1904. Dia meninggal di Massachusetts 18 Agustus 1990. Dia tutup umur 86 tahun. Dia adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang dikenal dengan aliran behaviorisme. Skinner menempuh pendidikan di dalam bidang bahasa Inggris di Hamilton College. Selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh psikolog yang bernama Carl Rogers. Carl Rogers lahir di Amerika Serikat 8 Januari 1902. Kemudian dia meninggal pada tanggal 4 Februari 1987 di San Diego, California, Amerika Serikat. Carl Rogers adalah seorang tokoh psikolog berkebangsaan Amerika Serikat. Dia berstudi di Universitas Madison dan Teachers College Universitas Columbia. Dia dikenal atas pendekatan yang berpusat pada manusia, terapi yang berpusat pada klien, dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Penghargaan yang pernah diraih Carl Rogers adalah penghargaan untuk Distinguished Scientific Contribution to Psychology tahun 1956 dan Award for Distinguished Contribution to Applied Psychology as a Professional Practice tahun 1972. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh psikolog yang bernama Sigmund Freud. Sigmund Freud itu adalah seorang tokoh psikolog berkewarganegaraan Austria. Sigmund Freud itu adalah seorang keturunan Yahudi Pauper. Sigmund Freud adalah pendiri ajaran psikoanalisis. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Pembrokeshire, Ceko. Kemudian ia meninggal pada tanggal 23 September 1939 di Hampstead, London, Britania Raya. Sigmund Freud memiliki nama lengkap Sigismund Thomas Freud. Selama dia hidup, dia tinggal di Britania Raya, Austria. Sigmund Freud memiliki 4 orang anak yang bernama Anna Freud, Ernst Ludwig Freud, Johann Martin Freud, dan Mathilde Freud. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe kepribadian. Perkenalkan, nama saya Daniel Pasaribu, NIM saya 71 2019 24. Kepribadian adalah ciri atau gaya atau ciri khas dari seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya baru dari keluarga atau pada masa kecilnya, seperti itu. Dan di sini ada 12 tipe kepribadian, tapi saya akan menjelaskan 6 sebagian dari tipe-tipe kepribadian itu.
Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan kepribadian yang mudah menyesuaikan diri. Nah, kepribadian yang mudah menyesuaikan dirinya adalah orang yang memandang hidup ini sebagai perayaan, atau bisa dikatakan setiap harinya sebagai pesta yang dimana mereka berpindah-pindah. Di sini orang ini sadar tentang penyesuaian diri dengan orang lain secara komunikatif dan bertanggung jawab, ramah, santun, dan memperhatikan perasaan orang lain. Dan sangat jarang sekali orang ini agresif, dan juga jarang sekali kompetitif dan secara destruktif. Kepribadian ini suka pada yang modern dan pekat terhadap apa yang terjadi pada hari ini, dan senang menaruh perhatian yang lebih banyak. Dan di kepribadian yang mudah menyesuaikan diri ini, dia bisa berteman dan menyesuaikan diri hampir di semua lingkungan, dan mempunyai ketajaman pandangan untuk yang bersifat dinamis dan luar biasa. Oke. Yang kedua, saya akan menjelaskan kepribadian yang berambisi. Di mana seseorang dengan gaya kepribadian yang berambisi ini adalah orang yang memang benar-benar terambisi terhadap segala hal. Dia sangat suka tantangan, dan dia sangat suka sekali berkompetisi, tetapi dengan hati yang senang dan tidak sengaja untuk melakukan hal tersebut. Kadang dia juga mau bersikap tiba-tiba dia mau bersikap sangat agresif. Yang ketiga itu adalah kepribadian yang memengaruhi. Di mana seseorang dengan gaya kepribadian yang memengaruhinya adalah orang yang sudah terorganisir atau orang yang sudah memiliki pengetahuan yang cukup. Maka dari itu dia dapat memancarkan sebuah kepercayaan, sebuah dedikasi, dan sebuah berdikari. Di kepribadian ini sangat mendekati dengan setiap tugas yang dalam hidup ini dapat dikerjakan secara seksama, menyeluruh, sistematis, serta efisien. Baiklah, yang keempat saya akan menjelaskan tentang kepribadian yang berprestasi. Di kepribadian yang berprestasi ini adalah di mana orang yang mengendaki kesempatan untuk bermain dengan yang baik atau cemerlang. Di sini dia bisa mendapatkan sambutan yang sangat baik, dan dia juga bisa diberikan kasih sayang dan tepuk tangan dari orang lain. Di dalam hal ini berarti dia menerima suatu kehormatan. Dan di kepribadian yang berprestasi ini, di sini memandang hidup dengan selera yang sangat kuat untuk melakukan segala hal yang menarik bagi hidupnya. Yang kelima itu adalah kepribadian yang idealistis. Sebenarnya dengan gaya kepribadian yang idealistis ini, itu adalah orang yang melihat hidup ini dengan dua cara, yakni hidup sebagaimana nyatanya dan hidup sebagaimana harus menurut kepercayaannya. Oke. Di kepribadian ini memandang dirinya seperti dia memandang hidupnya, seperti bagaimana dia terdiri dari darah, daging, atau kulit, lengkap dengan kompleks kekhawatirannya, kesalahan dan perasaan. Di samping itu terdapat gambaran dirinya sendiri seperti yang dicita-citakannya, yang memenuhi ide-ide yang ada di dalam pikirannya. Baiklah teman-teman, yang terakhir itu adalah kepribadian yang sabar. Di sini seseorang yang dengan gaya kepribadian yang sabar itu orang yang sangat-sangat sabar sekali, atau memang tidak pernah marah, atau bisa dikatakan hampir tidak pernah putus asa. Dapat digarisbawahi, hampir tidak pernah putus asa. Dan dia ini orangnya sangat ramah, rendah hati, dan jarang sekali marah. Dan dia juga jarang sekali tinggi hati, serta hampir tidak pernah dia berkelakuan kasar terhadap seseorang. Dan dia juga menghargai kepercayaan, kebenaran, dan di kepribadian yang bersabar ini orangnya itu selalu berpenuh pengharapan terhadap apa yang akan dia capai. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Thompson Boy Silain, NIM saya Dudo 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian yang mendahului. Seseorang dengan gaya kepribadian yang mendahului adalah orang yang menjunjung tinggi kualitas dan mengerti sebuah kualitas.
Kepribadian yang mendahului ini yakin bahwa dia adalah seorang manusia yang mempunyai syarat yang cukup dan akan berhasil dalam melaksanakan tugas apapun yang mereka lakukan. Jadi kepribadian yang mendahului ini adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan yang tinggi, teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang kepribadian yang perseptif. Kepribadian yang perseptif ini adalah orang-orang yang cepat tanggap terhadap rasa sakit, terhadap kekurangan, bahkan juga cepat tanggap terhadap perasaan orang lain, walaupun orang lain itu belum dikenal sama sekali. Nah, orang-orang yang memiliki kepribadian yang perseptif adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang ramah, orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang setia dan adil. Orang-orang yang memiliki perasaan perseptif ini, kepribadian perseptif ini adalah orang-orang yang peka, yang tinggi terhadap rasa sakit orang lain walaupun orang lain itu tidak dikenalnya sama sekali, teman-teman. Kepribadian yang peka. Kepribadian yang peka ini adalah orang yang suka termenung dan sangat peka terhadap suasana jiwa dan sifat-sifatnya sendiri. Perasaan dan sangat peka terhadap suasana dan pikirannya sendiri, teman-teman. Dia pun memiliki kepekaan terhadap suasana jiwa dan sifat-sifat sesama. Perasaan dan pikiran orang lain juga dia peka. Jadi kepribadian yang peka ini sama juga dengan kepribadian perseptif tadi, yang memiliki kepekaan yang sangat tinggi kepada orang lain walaupun orang lain itu tidak dikenal sama sekali, teman-teman. Seseorang yang memiliki kepribadian yang berketetapan itu adalah orang yang menekankan pada 3 hal sebagai landasan dari gaya kepribadiannya. Yang pertama adalah kebenaran, bertanggung jawab, dan juga kehormatan. Dalam hal ini, dia akan berusaha untuk melakukan apa yang benar, akan terus bertanggung jawab untuk mendapatkan kehormatan dari keluarga, teman, dan juga orang lain. Oke teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan tentang kepribadian yang ulet. Kepribadian yang ulet ini adalah orang yang memandang hidup sebagai suatu perjalanan atau suatu ziarah. Setiap hari dia melakukan maju di atas jalan hidup dengan harapan besar mampu mewujudkan harapan dan cita-citanya sambil menguatkan keyakinannya. Tipe gaya kepribadian yang ulet ini dapat didukung dengan tingkat pertimbangan moral yang tinggi agar dalam perjalanan hidupnya menuju impian-impiannya menjadi lebih peduli kepada kebutuhan dan kepentingan orang lain. Dengan cara melengkapi cara berpikir moralnya ke arah penderitaan orang lain, dapat kiranya mengurangi beban kehidupannya sendiri. Seseorang dengan gaya kepribadian yang berhati-hati adalah orang yang terorganisasi, teliti, berhati-hati, tuntas, dan senantiasa mencoba menunaikan kewajibannya secara sosial dalam pekerjaan sebagai warga negara atau yang ada hubungannya dengan masalah-masalah keuangan. Dia mendekati agar melakukan segalanya tepat waktu, tepat prosedur, tepat proses, tepat sasaran, tepat hasil dengan predikat baik. Pembentukan kepribadian melalui peningkatan pertimbangan moral pada hakikatnya sejalan dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh tipe gaya kepribadian ini, karena tingkat pertimbangan moral yang tinggi menghendaki ketetapan moralitas dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dengan berlandasan pada prinsip kemerdekaan, kesamaan, dan saling terima secara universal. Oke, baiklah teman-teman, tadi teman-teman telah menyimak mengenai tipe-tipe kepribadian, biografi para tokoh, dan definisi dari kepribadian.
ini saya akan menjelaskan mengenai teori kepribadian. Teori kepribadian itu ada 3. Yang pertama ada psikodinamis, yang kedua ada behavioristik, yang ketiga adalah humanis. Dan teori psikodinamik adalah teori turunan dari teori psikoanalisis. Di sini saya Trisna Tensyana Labuh NIM 712019-227 akan menjelaskan mengenai teori yang pertama, yaitu teori psikoanalisis. Nah, teori psikoanalisis ini adalah teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud di sini berbicara tentang kepribadian dari segi struktur, dinamika, dan perkembangan. Nah, di sini Sigmund Freud membagi atau memiliki perspektifnya mengenai psikoanalisis itu kalau manusia mempunyai tingkatan jiwa, yaitu ada 3: alam sadar, alam prasadar, dan tidak sadar. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan alam sadar. Alam sadar sebenarnya adalah apa yang disadari pada saat tertentu. Contohnya, penginderaan langsung, ingatan, persepsi, pemikiran, dan fantasi manusia. Nah, terkait erat dengan alam sadar ini, ada yang dinamakan oleh Sigmund Freud, yaitu kenangan atau alam prasadar. Nah, alam prasadar ini adalah segala sesuatu yang mencakup mengenai sesuatu yang mudah saja dipanggil ke alam sadar manusia. Bisa dikatakan bahwa kenangan-kenangan yang walaupun tidak Anda ingat pada waktu Anda berada di alam sadar Anda, namun akan dengan sangat mudah dipanggil lagi ke dalam alam sadar Anda. Contoh konkretnya, misalkan Anda melihat sebuah kejadian yang sama persis dengan kejadian yang pernah Anda lakukan di masa lampau. Misalkan mendengar sebuah lagu saat pertama kali Anda ditembak, atau pacar Anda menyatakan cinta kepada Anda, maka ketika lagu itu kembali diputarkan atau kembali diperdengarkan, maka kenangan itu akan dengan sendirinya terpanggil ke alam sadar Anda. Terkait dengan itu, adapun bagian terbesar dalam diri manusia, yaitu bagian yang ketiga, alam tidak sadar. Nah, alam tidak sadar ini adalah bagian yang mencakup segala sesuatu yang sangat sulit dibawa ke dalam alam sadar manusia. Nah, ini contohnya seperti nafsu dan insting, serta segala sesuatu yang masuk dan tidak dapat dijangkau dari sisi kenangan serta emosi-emosi yang terkait dengan trauma. Nah, kemudian kita masuk ke dalam struktur kepribadian. Di sini Sigmund Freud membagi struktur kepribadian menjadi 4. Maksud saya 3. Maksudnya adalah di sini Sigmund Freud membagi struktur itu menjadi ID, ego, dan superego. Nah, di sini ID adalah kepribadian yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Dari ID ini akan muncul yang namanya ego dan superego. Saat dilahirkan, ID ini berisi semua aspek psikologis yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drive. ID ini berada dan beroperasi di daerah prasadar yang mewakili subjektivitas yang
tidak pernah disadari sepanjang usia. Berkaitan dengan ini, ID berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem-sistem kepribadian dari struktur kepribadian lainnya, dari ego dan superego. Nah, ID ini teman-teman beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan. Ia mencari kepuasan yang harus segera dipenuhi. Untuk membayangkan orang dalam didominasi ID, pikiran bayi yang baru lahir akan menangis untuk kepuasannya, begitu. Tidak peduli dengan kondisi atau tuntutan dari dunia luar, atau pikiran-pikiran orang dengan perspektif waktu sekarang dan bukan masa depan. Orang-orang yang berada pada struktur ID ini adalah orang-orang yang banyak menggunakan tembakau, alkohol, obat-obatan lain, dan akan lebih cepat berpesta daripada mengorbankan kesenangan hari ini. Jadi kayak orang-orang yang ada pada tahap ini, mereka akan lebih berpikir untuk melakukan kesenangan hari ini daripada harus melakukan sesuatu untuk kesuksesan atau kebahagiaan di masa yang akan datang, begitu. Jadi istilahnya mereka lebih memfokuskan diri kepada apa yang harus terjadi hari ini, bukan terjadi besok, begitu. Bisa dibilang orang-orang ini adalah orang-orang yang suka dengan pesta. Nah, di sini kita akan membahas struktur kepribadian yang kedua, yaitu di mana kita akan membahas tentang ego. Ego ini berkembang dari ID. ID ini sebenarnya adalah yang bekerja atau bisa dikatakan, maksud saya ego ini berkembang dari ID yang mampu menangani realitas, sehingga ego ini beroperasi mengikuti prinsip realita, dan usaha yang dilakukan ego itu untuk memperoleh kepuasan yang dituntut ID dengan mencegah terjadinya tegangan baru. Atau dengan kata lain kita bisa bilang kalau misalkan ego ini sebenarnya menunda kenikmatan sampai dia menemukan objek-objek yang bisa dikatakan objek nyata yang dapat memuaskan kebutuhan. Nah, ego ini teman-teman yang ingin saya tekankan adalah bahwa ego dalam diri manusia itu adalah sebagai eksekutif atau pelaksana dari kepribadian. Dia memiliki tugas utama yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah ego bertugas untuk memilih stimulasi yang mana yang hendak direspon dan insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua, fungsi dari ego itu adalah untuk menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu akan akan dipuaskan sesuai dengan ketersediaan peluang yang resikonya minimal. Nah, dengan kata lain, ego ini sebenarnya pelaksana kepribadian
yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan ID sebenarnya. Sekaligus dia juga memenuhi kebutuhan moral dan kebutuhan perkembangan untuk mencapai kesempurnaan dari superego. Ego ini sesungguhnya bekerja memuaskan ID karena ego tidak memiliki energi sendiri untuk memperoleh energi dari ID. Ketika ego berkembang pada anak kecil akan merespon itu ke dunia nyata. Ego yang beroperasi berdasarkan prinsip realitas berupaya memuaskan hasrat ID dengan cara-cara yang realitas dan akan membawa kesenangan dalam jangka waktu yang panjang. Bisa dibilang, bayangkan apa yang terjadi jika Anda tanpa ego mengekspresikan semua impuls seksual Anda dan impuls agresif Anda yang tidak terkendali. Bisa dibilang itu akan sangat kacau. Maka daripada itu, sebenarnya ego ini mengandung persepsi, pikiran, penilaian, dan ingatan yang sebagian besar kita sadari. Oke, lanjut ke hal yang ketiga, yaitu superego. Superego ini adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan ID dan prinsip realistik dari ego. Mengapa begitu? Karena ego ini juga berkembang dari superego ini berkembang dari ego dan beroperasi di dua alam, yaitu bukan alam nyata dan alam gaib, tetapi dia beroperasi di bagian daerah kesadaran, prasadar, dan tidak sadar. Dengan kata lain, superego ini beroperasi di 3 tingkatan jiwa yang dikemukakan oleh Sigmund Freud tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, namun berbeda dengan ego, dia tidak mempunyai kontak dengan dunia luar atau sama dengan ID. Jadi kebutuhan kesempurnaan yang dijangkau oleh superego ini tidak realistik, atau bisa dikatakan ID tidak realistik dalam menjangkau kenikmatan. Superego ini bersifat non-rasional dalam menuntut kesempurnaan. Hukum dengan kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun baru dalam pemikiran. Paling tidak ada 3 fungsi dari superego ini. Yang pertama itu mendorong ego untuk menggantikan tujuan-tujuan yang realistik menjadi tujuan yang moralistik. Yang kedua adalah memerintah impuls ID, terutama impuls seksual dan agresif, bertentangan dengan standar nilai masyarakat. Dan yang ketiga, mengejar kesempurnaan. Kemudian kita masuk ke dalam dinamika. Nah, dinamika perkembangan yang dikemukakan oleh Sigmund Freud ada 2, yaitu insting dan kegelisahan. Nah, insting ini terdiri dari seks dan agresif, dan kegelisahan ini terdiri dari kecemasan moral, kecemasan realistik, dan kecemasan neurotik. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan dari Sigmund Freud. Perkembangan Sigmund Freud ini didasari karena dia meyakini bahwa kepribadian yang terbentuk dari usia bayi atau pada usia 5 tahun adalah
sesuatu yang sangat penting, karena perkembangan setelah usia itu adalah elaborasi dari struktur kepribadian yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini teknik psikoanalisis sebenarnya mengeksplorasi maksudnya mengeksplorasi jiwa pasien untuk mengembalikan mereka ke pengalaman masa anak-anak, begitu. Jadi di sini Sigmund menentukan ada 5 fase dalam perkembangan kepribadian. Karena menurutnya perkembangan kepribadian ditentukan terutama oleh perkembangan seks yang terkait dengan perkembangan biologis yang menyiapkan bagian tubuh untuk dipilih menjadi pusat kepuasan dari seksual tersebut. Pemberian nama pada fase-fase ini akan saya jelaskan dan akan saya paparkan. Yang pertama ada tahap oral. Tahap oral di sini teman-teman dari usia 0 sampai 18 bulan. Di sini Sigmund berpendapat bahwa kesenangan itu akan berpusat pada mulut, di mana aktivitas kesenangannya adalah menghisap, menggigit, dan mengunyah, sehingga anak-anak pada usia ini akan sangat-sangat sering untuk meraih segala sesuatu, akan sangat-sangat sering memasukkan segala sesuatu yang dapat diraih dengan tangan mereka sendiri. Jadi apapun yang dapat mereka raih dengan tangan pasti akan dimasukkan ke mulut, karena pusat kesenangan mereka ada pada mulut mereka. Ini yang disebut dengan tahap oral. Yang kedua adalah tahap anal. Nah, tahap anal ini adalah tahap di mana kesenangan itu berfokus pada eliminasi usus, yang di sini juga berfokus pada kantung kemih. Tujuannya adalah untuk mengatasi tuntutan untuk kontrol. Yang ketiga ada pada tahap halik. Di sini usia 3 sampai 6 tahun, zona kesenangannya ada pada alat kelamin. Nah, di sini bisa dikatakan tujuan dari zona ini atau pada tahap ini adalah untuk mengatasi perasaan seksual ines, begitu. Yang seperti kita sudah melihat pada penjelasan dari Bapak dosen sebelumnya, bahwa pada usia atau tahap ini akan sangat-sangat sangat dibutuhkan perhatian khusus, begitu ya teman-teman ya. Di sini titik kenikmatannya ada pada alat kelamin, dan aktivitas yang paling dinikmati adalah masturbasi. Pada tahap selanjutnya ada latensi. Usia 6 hingga pubertas. Usia 6 hingga pubertas ke atas adalah fase di mana perasaan seksual tidak aktif. Jadi bisa dikatakan bahwa rangsangan-rangsangan seksual pada tahap ini ditekankan sedemikian hingga hanya sebagai proses untuk belajar sebenarnya. Kemudian ada tahap genital. Tahap genital ini dimulai pada pematangan minat seksual, atau bisa dikatakan pada masa remaja, karena dimulai pada saat usia pubertas, karena ketika dorongan seksual sangat jelas terlihat dari diri remaja, khususnya tertuju pada kenikmatan hubungan seksual, masturbasi, seks, oral, homoseksual, dan
kecenderungan seksual yang dianggap biasa pada saat ini, kalau menurut Sigmund Freud tidak dianggap sebagai seksualitas yang normal. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang mekanisme yang dikemukakan. Nah, di sini ada yang pertama, ada regresi. Yang pertama, mundur pada tahap psikopis seksual yang lebih kanak-kanak, di mana sebagian energi psikis ini tetap melekat. Contohnya, seorang anak laki-laki akan kembali nyaman ke mulut dengan menghisap jempol di karon sampai hari pertama sekolahnya. Yang kedua adalah reaksi pembentukan. Di sini maksudnya adalah mengubah impuls yang tidak dapat diterima menjadi kebalikannya, atau contohnya menekankan perasaan marah seseorang dengan menunjukkan kemarahan yang berlebihan. Yang kedua ada proyeksi, yang ketiga ada proyeksi, yang keempat ada rasionalisasi, ada pemindahan, ada penyangkalan. Nah, proyeksi ini menyamarkan impuls yang mengancam seseorang dengan mengaitkannya dengan yang lainnya. Di sini contohnya, pencuri itu mengira semua orang adalah pencuri. Ini adalah kata-kata yang dikutip oleh El Salvador. Nah, kemudian di sini ada rasionalisasi. Rasionalisasi ini menawarkan penjelasan yang membenarkan diri di tempat nyata, lebih mengecam alasan tidak sadar untuk tindakan seseorang. Nah, bisa dikatakan bahwa contohnya adalah seorang peminum yang kebiasaannya dia minum dengan teman-temannya hanya untuk bersosialisasi. Bisa dikatakan atau bisa dilihat orang-orang yang seperti ini di sekitar kita lumayan banyak. Nah, yang berikutnya adalah pemindahan. Jadi di sini manajer impuls seksual atau agresif ke arah yang lebih dapat diterima atau objek atau orang yang kurang mengancam. Nah, di sini bisa contohnya adalah seorang gadis kecil yang menendang anjing keluarga setelah ibunya mengirimnya ke kamarnya. Nah, di pertahanan mekanisme yang terakhir ada yang namanya penyangkalan. Di sini artinya menolak untuk percaya atau bahkan merasakan kenyataan yang menyakitkan. Contohnya, pasangan yang menolak bukti hubungan asmaranya dengan yang dicintainya. Kemudian setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya mengenai teori psikodinamik. Nama Oldina Toruk, NIM 712019-221. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori non-Freudian dan psikodinamik. Alfred Adler dan Karen Horney setuju dengan Freud bahwa masa kanak-kanak sangatlah penting. Namun, mereka juga percaya bahwa ketegangan sosial dan bukan seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak sangatlah penting dalam perkembangan kepribadiannya. Carl Jung ketika mulai mengikuti Freud, ia menjadi pengikut garis keras atau pengikut yang kuat. Namun kemudian, ia berbelok dengan sendirinya. Carl Jung kurang menekankan pada faktor sosial yang terjadi. Namun, ia setuju dengan Freud bahwa alam bawah sadar yang kita miliki memberikan pengaruh yang kuat. Tetapi, bagi Jung, alam bawah sadar lebih dari sekedar pikiran atau perasaan yang tertekan atau yang terpendam. Dia percaya bahwa kita memiliki alam bawah sadar kolektif, cadangan umum gambaran atau arketip yang berasal dari pengalaman universal setiap individu. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai proses kepribadian. Di sini kami mencantumkan 4 proses kepribadian. Proses kepribadian yang pertama yaitu berjuang untuk keunggulan. Ini dapat dikatakan sebagai
berjuang menuju ke arah superioritas atau sukses. Individu memulai kehidupannya dengan kelemahan-kelemahan fisik yang akan menimbulkan perasaan inferioritas. Nah, perasaan inferioritas inilah yang dipandang oleh Adler sebagai pendorong untuk individu menuju ke arah superioritas atau sukses atau menjadi individu yang unggul. Proses kepribadian yang kedua ialah perasaan rendah diri. Ini dapat diartikan sebagai segala rasa yang kurang berharga yang timbul dikarenakan ketidakmampuan psikologis atau sosial yang dirasa secara subjektif, atau dapat dikarenakan ketidaksempurnaan jasmani. Nah, perasaan inilah yang dipandang oleh Adler sebagai pendorong untuk segala perbaikan dalam kehidupan manusia atau individu. Namun, perasaan rendah diri ini akan menjadi pendorong apabila dia berada di batas normal, tidak berlebihan. Karena menurut Adler, manusia pada hakikatnya bertujuan menjadi sempurna, bukan bertujuan untuk kepuasan atau kenikmatan semata. Proses kepribadian yang ketiga ialah vanelisme fiksi. Manusia hidup dengan berbagai cita-cita dan pikiran-pikiran yang bersifat semu. Adler berpendapat bahwa manusia lebih didorong oleh harapan-harapan yang ada di masa depan ketimbang pengalaman-pengalaman masa lampau, di mana secara tak sadar manusia memiliki rancangan-rancangan hidup yang rahasia yang akan diperjuangkan terhadap segala rintangan. Proses kepribadian yang keempat ialah minat sosial. Menurut Adler, minat sosial merupakan bagian dari hakikat manusia dalam besaran yang berbeda, di mana hal ini muncul pada tingkah laku tiap individu atau tiap manusia. Minat sosial inilah yang membuat individu mampu berjuang menuju ke arah superioritas dengan cara yang sehat. Dan Adler menekankan bahwa segala kegagalan, kriminal, dan bahkan pemabuk pun dan yang lain sebagainya terjadi dikarenakan individu kurang memiliki minat sosial. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu perkembangan. Di sini kami membagi perkembangan manusia menjadi 4, yaitu masa kanak-kanak, masa muda, kehidupan tengah, dan masa tua. Selanjutnya pembahasannya yaitu masuk ke bagian dinamika. Dinamika di sini kami bagi menjadi 3, yaitu energi psikis. Ini dapat diartikan sebagai ego, ego dan superego. Yang kedua yaitu nilai psikis, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu kekurangan fisik. Di sini kami juga mencantumkan pemikiran atau pendapat dari ketiga tokoh yang sebelumnya telah saya jelaskan di awal. Yang pertama yaitu Alfred Adler. Alfred Adler berpendapat bahwa setiap individu merasa betah dalam kehidupannya dan merasa keberadaannya menjadi berharga apabila ia berguna bagi orang lain dan dapat mengatasi perasaan inferioritas. Yang kedua yaitu Karen Horney. Karen Horney berpandangan bahwa perempuan ialah makhluk yang kekanak-kanakan dan emosian, dan karenanya tidak mampu bertanggung jawab dan mandiri, adalah kehendaknya maskulin untuk menurunkan harga diri wanita. Yang ketiga yaitu Carl Jung. Carl Jung berpandangan atau berpendapat bahwa dari sumber kehidupan, insting mengalirkan segala sesuatu yang kreatif, karenanya alam bawah sadar adalah sumber dari dorongan yang kreatif tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori ketiga dari kepribadian, yaitu teori humanistik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Priscila Andini Ratu Banju, NIM 712019-226. Teori humanistik menurut Abraham Maslow memandang kepribadian dengan fokus pada potensi pertumbuhan pribadi yang sehat. Nah, Abraham Maslow ini lebih menekankan kepada aktualisasi diri, di mana menurutnya
pengaktualisasian diri ini merupakan suatu kebutuhan psikologi yang muncul setelah kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologi dasar dipenuhi, yaitu harga diri tercapai dan mendapat motivasi untuk memenuhi potensi seseorang. Sebagai sesama psikolog humanis, Rogers menyetujui banyak pemikiran dari Abraham Maslow. Namun menurut Rogers ada 3 iklim yang mendorong pertumbuhan. Yang pertama itu keaslian, di mana orang menjadi pribadinya sendiri, mereka membuka diri dengan perasaan mereka sendiri. Nah, keterbukaan diri ini dapat menimbulkan relasi yang sehat dengan sesama, lalu meninggalkan fasad mereka dan transparan untuk membuka diri. Nah, meninggalkan fasad mereka ini di mana mereka meninggalkan keburukan moral mereka dalam berelasi. Lalu transparan atau membuka diri, yakni membiarkan orang mengetahui apa yang mereka yakini, bukan hanya diketahui orang dari sisi luar mereka saja. Kondisi yang kedua adalah penerimaan, di mana individu mengalami penerimaan dari orang lain yang menawarkan mereka penghargaan positif tanpa syarat, yaitu di mana mereka tetap diterima tanpa memandang adanya kegagalan atau kesalahan-kesalahan dari individu tersebut. Nah, dengan demikian individu dapat mengekspresikan dirinya dengan bebas, tanpa takut dan dengan percaya diri. Kondisi yang ketiga adalah empati. Nah, orang yang berempati, mereka berbagi dan mencerminkan perasaan kepada orang lain. Hal ini maksudnya di mana individu ini bersedia untuk turut merasakan atau larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka. Sehingga menurut Rogers, dari ketiga kondisi ini, yaitu keaslian, penerimaan, dan empati, merupakan bagaikan air, matahari, dan nutrisi yang memungkinkan orang bertumbuh seperti pohon yang kuat. Kondisi yang ketiga adalah empati. Nah, orang yang berempati, mereka berbagi dan mencerminkan perasaan kepada orang lain. Hal ini maksudnya di mana individu ini bersedia untuk turut merasakan atau larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka. Sehingga dari ketiga kondisi ini menurut Rogers, yaitu keaslian, penerimaan, dan empati, itu bagaikan air, matahari, dan nutrisi yang memungkinkan orang untuk bertumbuh seperti pohon yang sehat. Nah, selanjutnya bagaimana para psikolog humanis menilai perasaan diri seseorang. Nah, psikolog humanis terkadang menilai kepribadian dengan meminta orang mengisi kuesioner yang akan mengevaluasi konsep diri mereka. Satu kuesioner diilhami oleh Carl Rogers meminta orang-orang untuk menggambarkan diri mereka sendiri seperti apa yang mereka inginkan dan apa adanya. Ketika diri ideal dan diri sebenarnya hampir sama, maka kata Rogers, konsep diri itu positif. Menilai pertumbuhan pribadi kliennya selama terapi, ia mencari peringkat lebih dekat secara berturut-turut dari diri aktual dan ideal. Nah, maksudnya beberapa psikolog humanis percaya bahwa setiap penilaian standar kepribadian, bahkan kuesioner tersebut, bersifat depersonalisasi, di mana depersonalisasi ini merupakan proses kehilangan rasa yang dimiliki identitas pribadi.
Nah, menurut beberapa psikolog, mereka berasumsi bahwa wawancara dan pendekatan intim akan memberikan pemahaman yang lebih baik lagi tentang pengalaman unik setiap orang. Beberapa peneliti kepribadian modern percaya bahwa identitas individu dapat dengan mudah diungkapkan menggunakan pendekatan kisah hidup. Kemudian kita masuk kepada perkembangan kepribadian. Nah, yaitu konsep diri. Konsep diri menurut Rogers adalah bagian dasar dari ruang fenomenal yang disadari dan disimbolisasikan di mana aku merupakan pusat referensi dari setiap pengalaman. Nah, ruang fenomenal yang dimaksud oleh Rogers ini adalah pengalaman setiap manusia, di mana manusia ini memusatkan atau menganggap bahwa dirinya merupakan peran utama dalam setiap pengalaman kehidupannya. Jadi self-concept adalah kesadaran batin yang tetap mengenai pengalaman yang berhubungan dengan aku, yang membedakan aku dari yang bukan aku. Jadi self-concept ini dimana manusia secara sadar dapat membedakan dirinya dengan orang lain. Konsep diri terbagi menjadi dua, yaitu konsep diri real atau incongruence dan konsep diri ideal atau congruence. Nah, konsep diri incongruence ini adalah ketidakcocokan antara self yang dirasakan dalam pengalaman aktual dan disertai pertentangan dan kekacauan batin. Nah, sedangkan congruence berarti di mana pengalaman diri diungkapkan dengan seksama dalam sebuah konsep diri yang utuh, integral, dan sejati. Nah, sebagai orang tua akan memacu adanya incongruence atau konsep diri yang real. Ini ketika mereka memberikan kasih sayang yang kondisional kepada anaknya. Orang tua akan menerima anaknya jika anaknya berperilaku dengan yang dapat diterima. Nah, dengan demikian anak akan mencegah perbuatan yang tidak diterima itu agar dapat disayang oleh orang tuanya. Nah, bertolak belakang dengan congruence, di mana orang tua tidak menunjukkan kasih sayang yang kondisional. Artinya mereka tidak hanya menerima anaknya ketika anaknya berbuat atau berperilaku yang dapat diterima. Nah, hal ini membuat anak tersebut akan dapat mengembangkan dirinya, konsep dirinya yang utuh, integral, dan sejati. Nah, selanjutnya dinamika kepribadian. Nah, dinamika kepribadian ini menurut Rogers ada 5. Yang pertama, keterbukaan pada pengalaman, di mana individu tidak bersifat kaku tetapi fleksibel, yaitu membuka kesempatan untuk lahirnya persepsi dan ungkapan-ungkapan baru. Yang kedua, kehidupan eksistensial, yaitu individu ini tidak mudah berprasangka tetapi menyesuaikan diri karena kepribadian yang terus-menerus terbuka kepada pengalaman-pengalaman baru itu. Nah, yang ketiga, kepercayaan terhadap diri sendiri. Nah, yaitu bertingkah laku, mereka percaya diri dan mereka berbuat apa yang dianggap mereka benar. Perilaku yang mereka anggap benar ini akan menjadi suatu pedoman dalam mereka menjalani kehidupannya. Yang keempat, perasaan bebas. Perasaan bebas ini di mana mereka mengalami kebebasan untuk memilih dan bertindak. Yang kelima, kreativitas. Nah, orang yang memiliki kreativitas dapat mengembangkan ide dan rencana yang konstruktif.
Nah, selain itu juga mereka dapat mewujudkan kebutuhan dan potensinya secara kreatif dan cara yang memuaskan. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Munang Abitambata Bubulon, NIM 71 2019 230. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kritis dari kelompok kami, di mana di sini ada jenis perkembangan. Pertama adalah perkembangan psikoanalisis, di mana di sini kepada kepribadian dan menekankan pentingnya peran masa bayi dan awal dalam pembentukan karakter seseorang, di mana di sini menjelaskan bahwa peran pada masa bayi kita itu untuk pertumbuhan karakter kita sangat penting, karena dimana di sanalah awal pembentukan karakter bagi diri kita. Kemudian ada juga humanis. Di sini adalah psikologi humanis, lebih kepada arti dari konsep diri, di mana konsep diri ini merupakan bagian inti dari pengalaman individu yang secara perlahan dibedakan dan disimbolkan sebagai bayangan tentang diri, di mana di sini ingin menjelaskan bahwa di mana konsep diri kita itu kita mengerti apa arti konsep diri kita, dan di situ kita bisa membayangkan, oh diri saya itu seperti ini. Kita memiliki kesadaran melalui pengalaman, melalui hal yang pernah kita lakukan. Kemudian ada struktur psikoanalisisnya merupakan kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat, yakni kesadaran dan prasadar dan tidak sadar. Kemudian di psikodinamiknya memiliki kehidupan manusia memiliki 2 tingkat, kesadaran dan tidak sadar. Kemudian di humanisnya ada tentang pengalaman dari individu, konsep diri dari individu yang mulai terbentuk sejak adanya pengalaman hingga ke tahap perkembangan kepribadian, dinamik kepribadian. Di sini dimana ingin menjelaskan bahwa di dalam perkembangan kepribadian kita ini terbentuk dikarenakan adanya sebuah pengalaman yang pernah kita lakukan atau sebuah pengalaman yang pernah kita lalui. Kemudian di sanalah mulai terbentuklah sebuah kepribadian dan perkembangan dinamik kepribadian kita. Dan kemudian ada definisi adalah mengenali semua sumber terjadinya perilaku, baik itu berupa dorongan yang disadari maupun yang tidak disadari, di mana mengenali sumber terjadinya perilaku baik berupa dorongan dan disadari maupun tidak disadari. Dan sini di definisi ini memiliki kekurangan dan kelebihan, di mana di kekurangan psikoanalisisnya ini istilah super ego dan ego, alam sadar, bawah sadar, alam tidak sadar, dan tahap oral, tahap alat statistis, dan tahap valik. Dan ada juga psikodinamiknya ada spekulatif, metafisik, sulit disetujui dan klasifikasi. Dan di humanisnya bersifat individual, proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung, di mana di sini mengatakan bahwa lingkungan itu sangat berperan bagi kita, bahwa lingkungan yang baik dapat memotivasi kita untuk melakukan hal yang baik juga. Dan di mana kelebihannya adalah mengidentifikasi pengaruh dini bentuk perkembangan kepribadian yang beramplikasi pada perkembangan anak, di mana di sini pengaruh waktu kita dini sangat berpengaruh bagi perkembangan seorang anak. Kemudian di psikodinamik ada ketidaksadaran kolektif dan menjelaskan mitos, di mana di sini menjelaskan kita mungkin kurang sadar gitu. Mungkin di humanisnya bersifat membentuk kepribadian, hati nurani dan perubahan sikap. Di sini ada ingin menjelaskan bahwa pembentuk kepribadian dan hati nurani, perubahan sikap di sini mungkin memiliki sebuah pola, bahwa memiliki tahap-tahap yang ada di dalamnya itu sendiri. Baik teman-teman, kemudian ini berikut kesimpulan dari kelompok kami, di mana di kesimpulan kelompok kami ini ada teori belajar humanistik adalah individu yang diberikan suatu masalah dan dituntut untuk memunculkan ide atau solusi dari masalah tersebut, di mana di sini menjelaskan bahwa kalau ada suatu masalah dan di sini kita harus bisa mendapatkan atau mencari solusi atau memunculkan ide untuk dapat memecahkan masalah yang ada atau masalah yang diberikan. Kemudian di sini ada teori psikodinamik, ada teori perkembangan yang diturunkan pada dari psikoanalisis, di mana mengabaikan hal seperti ini karena psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Dan teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Berikut terima kasih, ini
kesimpulan dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih banyak.